Pada bagian ini, bagian pertama, kita akan memahami dasar teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut TIK dulu. Definisinya itu TIK atau teknologi informasi komunikasi itu mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data dan informasi. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung, bertukar data, dan berkomunikasi melalui berbagai platform dan perangkat. TIK sendiri melibatkan penggunaan jaringan Internet of Things atau IoT, yang menghubungkan perangkat-perangkat pintar serta teknologi digital yang memfasilitasi akses dan pengelolaan informasi secara lebih efisien. Contohnya termasuk perangkat keras atau hardware yang seperti komputer, ponsel, dan perangkat lunak atau software seperti aplikasi serta infrastruktur jaringan yang memungkinkan komunikasi dan akses data secara global. Nah, tujuan pemanfaatan TIK ini sendiri itu apa? Pertama, dia meningkatkan efisiensi. Nah, TIK itu memungkinkan otomatisasi proses berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya perusahaan dapat mengolah data karyawan atau klien secara lebih mudah melalui sistem digital. Dia lebih menghemat waktu dan biaya operasional. Kedua, tujuan pemanfaatan TIK ini adalah memperluas akses informasi. TIK itu memudahkan penyebaran informasi ke berbagai penjuru dunia. Dalam hitungan detik, internet juga menyediakan sumber informasi yang luas, mulai dari ilmu pengetahuan, berita, hingga layanan hiburan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana dengan TIK masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Misalnya kita lihat aplikasi kesehatan memungkinkan konsultasi medis jarak jauh. Lalu ada aplikasi belajar online memudahkan akses pendidikan bagi para murid anak SD sampai SMA untuk mengakses pelajaran. Lalu di bidang transportasi ada aplikasi yang berbasis IoT yang dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. TIK pada dasarnya tuh berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi modern yang mendukung perkembangan dan inovasi di berbagai aspek kehidupan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju. Sekarang kita masuk ke manfaat nyata TIK dalam kehidupan kita, terutama dalam 3 bidang utama: IoT, internet, dan teknologi digital. Yang pertama di IoT atau Internet of Things. Kita tahu IoT atau Internet of Things itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat-perangkat pintar agar bisa berkomunikasi satu sama lain dan memberikan data yang berguna bagi kita. Salah satu manfaat besar IoT adalah kemampuan monitoring secara real time. Jadi bayangkan kita memiliki sensor di ladang yang bisa mendeteksi kelembapan tanah, memberi tahu kita kapan tanaman perlu disiram. Itu juga bukan hanya untuk menghemat air dari si petaninya, tapi juga untuk membantu petani mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu di bidang kesehatan itu ada di perangkat wearable seperti jam tangan pintar atau smartwatch yang bisa memonitor detak jantung kita atau aktivitas fisik kita. Data yang diakses itu bisa diakses juga oleh dokter kita, memungkinkan dokter untuk memantau kesehatan pasien dari jarak jauh juga. Lalu dalam transportasi, sensor IoT digunakan untuk memantau lalu lintas dan membantu mengatur aliran kendaraan secara lebih efisien. Dengan demikian, kemacetan bisa dikurangi dan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Lalu di internet sendiri, internet itu kan merupakan jaringan besar yang menghubungkan kita ke seluruh dunia. Salah satu pemanfaatnya yang paling penting dari internet itu adalah kemampuan untuk komunikasi tanpa batas geografis. Hanya dengan perangkat ini, atau dengan hanya perangkat yang terhubung ke internet, kita bisa komunikasi dengan siapa saja dan di mana saja dan waktunya kapan saja. Selain itu, internet juga memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat. Contohnya, kita bisa mendapatkan berita terbaru, new information from a lot of media, terus ada informasi pendidikan atau bahkan tutorial langsung dari sumber yang terpercaya, semuanya dalam hitungan detik. Internet juga mendukung kolaborasi antar tim atau individu yang berbagai tempat internet yang mendukung kolaborasi antara tim dan individu dari berbagai tempat melalui platform digital seperti email, chat, dan aplikasi video conference. Itu juga ada Zoom atau ada Google Meet. Untuk hal ini memungkinkan kita untuk bekerja dan belajar bersama tanpa perlu bertemu secara langsung. Lalu di teknologi digital ini tuh adalah segala bentuk teknologi yang menggunakan data digital yang berfungsi untuk berfungsi seperti komputer, smartphone, lalu berbagai apps lainnya. Teknologi digital ini memudahkan kita untuk mengakses informasi dan layanan secara cepat dan praktis. Di sektor bisnis sendiri, digital ini mendukung efisiensi dalam pengelolaan data pelanggan, inventaris, atau laporan keuangan. Dan semuanya itu dilakukan secara otomatis lebih cepat daripada manual. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi digital juga mempermudah kita untuk mengakses layanan publik seperti memesan tiket, melakukan transaksi perbankan, hingga membayar tagihan. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh nyata dari pemanfaatan TIK yang baik dan bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama itu di pendidikan itu ada e-learning atau pembelajaran daring. Dengan adanya TIK, siswa dan mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja, kapan saja melalui platform online. Ini sangat berguna terutama untuk mereka yang berada di daerah terpencil atau yang susah akses untuk pendidikan formal.
Lalu juga ada biasanya untuk e-learning ini menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, Edmodo, atau LMS dari kampus atau tempat sekolah yang menjadi wadah pendidikannya. Ini juga membantu siswa untuk tetap terhubung dengan guru dan dan mendapatkan pelajaran tanpa batasan ruang. Lalu ada komunikasi pembelajaran online. Dia tuh di platform seperti forum pendidikan, kelas daring, atau komunitas belajar digital yang memungkinkan siswa untuk bertukar ide, belajar bersama. Selain itu, platform ini membantu juga bagi para pengajar dan pelajar, yaitu dari berbagai tempat untuk berbagi ilmu dan metode pembelajaran. Lalu juga memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini jawabnya itu yang harus menjaga komunikasi yang positif dan menghormati hak cipta atau informasi yang dibagikan. Lalu di bidang kesehatan ada telemedicine. Telemedicine itu adalah layanan medis yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Dengan aplikasi kesehatan seperti Halodoc, Sehatku, pasien dapat bertanya kepada dokter bahkan mendapatkan resep obat secara online. Ini sangat membantu mereka yang berada di lokasi terpencil atau yang ingin mengurangi waktu di klinik. Lalu kedua di kesehatan ada perangkat kesehatan pintar. Teknologi seperti smartwatch atau alat pemantau tekanan darah berbasis IoT memungkinkan memantau kesehatan secara real time. Contohnya smartwatch yang memantau detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Lalu data ini bisa diberikan ke dokter langsung untuk memantau kondisi pasien. Lalu di lingkungan itu ada pertanian cerdas atau smart farming. Teknologi TIK ini membantu petani mengelola lahan secara lebih efisien dengan sensor IoT yang memantau kelembapan tanah atau kadar nutrisi. Petani dapat memberikan pupuk dan irigasi sesuai kebutuhan tanaman sehingga lebih hemat sumber daya dan ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ini juga mendukung keberlanjutan dengan mengurangi pemakaian air dan bahan kimia yang berlebihan. Lalu ada pemantau kualitas udara. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, mungkin Makassar juga, sensor TIK digunakan untuk memantau polusi udara yang secara real time. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disebarkan kepada masyarakat melalui aplikasi papan informasi publik. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan yang ketika saat udara itu sedang tidak baik. Juga jadi lebih sadar akan mementingkan pentingnya kesehatan lingkungan. Tapi tentu saja ketika ada pemanfaatannya juga ada tantangan dan resikonya. Tantangan dan resikonya itu pertama ada di keamanan data. Dari keamanan data ini ada risiko pencurian data yang semakin banyak informasi yang tersebar atau disimpan secara digital, semakin besar juga risiko pencurian data, mungkin seperti hacking. Kalau pribadi ada hacking akun sosmed, lalu ada hacking data perusahaan juga, banyak lainnya. Lalu ada pentingnya enkripsi dan autentikasi. Untuk mencegah pencurian data dan teknologi, enkripsi digunakan untuk melindungi data sehingga hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses. Dan autentikasi itu harus banyaknya ganda atau two-factor authentication menjadi langkah tambahan untuk membuat akses lebih aman. Lalu ada privacy sendiri. Itu kita bisa melakukan edukasi masyarakat tentang privasi online yang biar orang tuh sadar, karena banyak banget orang yang nggak sadar sejauh ini data pribadi mereka tuh dapat diakses oleh aplikasi atau situs web lainnya. Tanpa sadar juga pengguna medsos itu dia membagikan informasi pribadi melalui sosial media yang nggak tahu resikonya yang bisa dihack, digunakan data dirinya digunakan dengan tidak benar. Lalu ada perlunya kesadaran privasi dari masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi edukasi untuk pentingnya privacy online, gimana mereka melindungi mereka sendiri. Lalu ada hoax, tantangan informasi yang tidak valid banyak banget, mungkin seperti kita tahu ibu-ibu dan bapak-bapak di WhatsApp. Lalu untuk zaman sekarang hoax dari aplikasi TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Itu juga yang menjadi tantangan dari TIK sekarang, yang pemanfaatan TIK yang efisiensi dan tanpa ruang batas. Lalu juga pentingnya verifikasi informasi, yang dimana masyarakat perlu diajarkan untuk memverifikasi sumber informasi yang nggak langsung percaya dan membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Hal ini kita bisa lakuin mungkin dengan memeriksa kembali
dari web yang resmi misalnya. Untuk baru-baru ini sebentar lagi kita akan melakukan pilkada, mungkin bisa mengecek website pemerintahan daerah agar lebih efisiensi, lebih baik agar tidak termakan berita-berita hoax. Untuk memastikan TIK digunakan dengan baik dan bertanggung jawab, ada beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan di keseharian kita dalam penggunaan TIK. Pertama, etika dan bertanggung jawab. Menggunakan TIK itu untuk tujuan positif. Prinsip pertamanya adalah menggunakan dengan etika dan tanggung jawab, yang artinya kita hanya menggunakan teknologi ini untuk tujuan yang positif dan produktif, bukan untuk hal yang merugikan orang. Contohnya di medsos kita memberikan informasi edukasi, bukan menyebarkan hoax atau hate comment. Mungkin kita lebih menginspirasi orang daripada menjatuhkan orang. Lalu ada berpartisipasi dalam kontribusi sosial. Dengan akses informasi dan komunikasi yang lebih luas, kita bisa berkontribusi pada masyarakat, misalnya bergabung dalam kampanye donasi, lalu berbagi ilmu di platform belajar, lalu mendukung gerakan sosial yang membawa manfaat. Lalu juga ada di keamanan dan privacy lagi. Pertama itu mengutamakan perlindungan data dan informasi. Keamanan dan privasi itu sangat-sangat penting di dalam dunia digital. Kenapa sih? Karena kalau setiap kali kita menggunakan aplikasi atau layanan online, kita harus memastikan data yang kita bagikan itu aman. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan password yang kuat, lalu mengaktifkan autentikasi two factors, serta hanya menggunakan aplikasi atau situs yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Lalu menjaga informasi pribadi. Kita juga perlu bijak dalam menggunakan informasi pribadi. Kita hanya boleh membagikan atau nge-share yang benar-benar diperlukan dan jangan mudah membagikan informasi yang sensitif seperti email atau address, lalu phone number dan atau data keuangan di ruang publik. Itu tuh adalah salah satu bagian dari perlindungan privacy dan bisa membantu mencegah penyalahgunaan data. Lalu ada transparansi, memberitahu pengguna untuk memberitahu pengguna tentang penggunaan data. Setiap penyediaan layanan digital itu punya tanggung jawab untuk transparan tentang bagaimana data yang pengguna yang akan digunakan. Pengguna tuh perlu tahu apa datanya mereka dikumpulkan dan bagaimana data itu akan diproses. Contohnya, company harus menyatakan apakah data yang akan digunakan untuk iklan atau hanya untuk layanan tertentu. Lalu mengutamakan kebijakan privacy yang jelas. Transparansi ini bisa dilihat dalam bentuk kebijakan privacy yang mudah dipahami dan jelas. Ini penting agar pengguna merasa aman dan tahu bahwa mereka tuh memiliki kontrol atas informasinya yang dibagikan. Jadi pada bagian hari ini dapat kita simpulkan kalau pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun lingkungan. Namun penggunaan TIK yang aman dan efektif memerlukan kesadaran dan edukasi tentang keamanan privasi dan etika digital. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip etis, TIK dapat membantu membangun masyarakat yang lebih cerdas, terhubung dan berkelanjutan, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih semuanya.